pada hari ini walaupun jauh di luar negeri sana, ya, ketemu dengan secara virtual dengan santri Darul Pas Indonesia, dengan guru-guru, dengan para peserta lomba Quran Fest ya Darul Pas Indonesia, yang siang harinya kita adakan lomba selama 1 minggu dan malamnya kita hajar dengan kajian-kajian motivasi Quran. Dan alhamdulillah hari ini pertama sekali dengan Ustadz Syekhul Bashir, Masya Allah, langsung dari Uni Emirat Arab ya. Jadi teman-teman tolong semangat ya, siapkan pulpen antum, catatan antum untuk mencatat nasihat-nasihat petua-petua dari beliau ya. Kita insya Allah ya sudah kenal beliau semuanya. Bagi teman-teman juga yang bergabung di luar sana, orang tua santri ya, kemudian juga orang tua dari anak-anak kita yang ikut lomba khitobah, tindacil, lomba 1 juz, 5 juz gitu ya. Silakan disimak nasihat-nasihatnya, mudah-mudahan semua kita mendapatkan rahmat, pencerahan dan juga barokah dari ilmu dari Ustadz kita ya, insya Allah. Baik Ustadz, tanpa memperpanjang kata lagi, kalimat lagi, kita langsung mintakan kepada Ustadz Syekhul Bashir untuk menyampaikan tausiahnya. Dan kalau seandainya nanti ada yang mau bertanya, silahkan ngasih soal di bawah ya, di pertanyaan ya, di chat bisa ya. Jadi panitia tolong disiapkan ya, kalau seandainya nanti ada yang mau bertanya, siapkan pertanyaannya di situ ya. Oke, baik. Tafadhol Ustadzuna. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aydan wa man ya'shu 'an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum yahtadun. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. صدق الله العظيم. Para hadirin hadirat, segenap ikhwan dan akhwat, asatidz dan ustadzat, para tulab dan talibat, para orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap hadirin dan hadirat acara Quran Festival 3 tingkat nasional yang diadakan oleh Darul Hufadz Indonesia. Yang saya muliakan dan saya senantiasa doakan semoga selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah guru kita sama-sama Al-Ustadz Fuad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umurnya, memberkahi kehidupannya. Yang saya kenal dari Mudir Darul Hufadz Indonesia ini itu hanya satu ya. Sepanjang interaksi kami antara saya Al-Fakir dengan Mudir Darul Hufadz Indonesia ini hanya satu saja yang saya kenal dari beliau, kesungguhan dan totalitas beliau untuk berkhidmah kepada Al-Quran dan ahlinya. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak guru kita ini, dan juga semoga guru kita ini senantiasa terus
diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga nafasnya panjang, gitu ya, sampai nanti hari kiamat, sampai nanti Allah membangkitkan kita semua di yaumul mahsyar, kita semua bisa bersaksi, gitu ya. Kita semua bisa bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa hujjah Al-Quran itu sudah sampai kepada kita, dan salah satu aktivis, salah satu dai itu adalah mudir Darul Hufaz Indonesia dan segenap timnya. Ya, baik yang terlihat di layar kaca maupun yang tidak terlihat, yang barangkali kerjanya atau totalitasnya jauh lebih besar ya, yang effort. Ya, Ustaz Fuad mungkin tinggal nunggu jadi ya, tinggal nelpon sana sini, chat sana sini begitu. Nah, tim media, tim humas, tim acara yang kontak party, subhanallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amal ibadah kita, memanjangkan dakwah kita, dan menganggap semua ini sebagai amal yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu kami senang sekali bisa berjumpa lagi di kesempatan yang luar biasa ini pada acara Quran Festival ya. Yang namanya festival itu tak boleh ada yang sedih ya. Kalau festival itu senang-senang gitu ya, bahagia, gembira ya. 2 hari lalu saya jalan-jalan di Dubai malam minggu. Saya jalan di Dubai malam minggu. Kami rihlah gitu ya. Di tengah-tengah kesibukan di sini, kami rihlah ke satu daerah yang cukup terkenal jadi destinasi wisata yang paling besar di Dubai, di Uni Emirat Arab. Nama daerahnya Global Village ya, atau dalam bahasa Arab Al-Qaryah Al-Alamiyah. Jadi kampung internasional ya. Jadi luasnya itu mungkin sampai 5-7 hektar. Dan oleh pemerintah Dubai, oleh Syekh Muhammad bin Rashid ya, Muhammad bin Rashid Ali Maktoum, itu dibangun kawasan 5-7 hektar ini jadi destinasi wisata yang sangat besar, yang sangat megah, yang harapannya setiap orang yang berkunjung ke daerah ini, ke Global Village ini, semuanya merasakan bahagia. Karena di situ ada festival. Di situ ada replika bangunan-bangunan besar dan asli ya, dari setiap negara di seluruh dunia, negara-negara besar. Ada Eropa, ada Amerika, ada Amerika Selatan, ada Rusia, ada negara-negara Arab, negara-negara Teluk, semuanya dibangun. Saya masuk ke sana itu ngantri panjang sekali, ramai semua orang. Ya, mereka dan kita datang untuk hadir di festival ini, dan festival ini hanya berlangsung di musim dingin. Nah, musim dingin di Timur Tengah ini itu habisnya nanti sekitar tanggal 20-an bulan Maret ya. Dan subhanallah, dan yang namanya festival semuanya gembira. Ya, semuanya apa? Semuanya gembira, semuanya senang, semuanya bahagia. Ya. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang murung. Ya. Tidak ada yang terdiam gitu. Walaupun kita datang ke semua stand-stand itu, semua bangunan besar, ke Saudi, ke Yaman, ke Kuwait, ke Qatar, semuanya kita datangin. Ya, ke Libanon, ke Palestina, ke Yordania, ke Cina. Jadi semua stand-stand besar itu dibangun oleh pemerintah sini. Dan propertinya bukan properti yang mudah hancur, propertinya benar-benar properti dari bangunan yang keras gitu, dan dibentuk dengan seindah mungkin, dibangun seindah mungkin, sebagus mungkin, semeriah mungkin.
Kita jalan tuh terasa capek kaki, tapi kita tidak sedih. Ya, jalan ke satu stand, jalan ke stand yang lain, nonton satu pertunjukan, jajan di stand satu, stand B, terus semua kita kunjungin. Semuanya, semua pengunjung, semua visitor itu semuanya datang berjalan kaki. Ya, pihak penyelenggara itu menyediakan skuter listrik, tapi jarang yang pakai. Semuanya kebanyakan jalan kaki. Ya, jauh tuh. Dari satu stand ke satu stand yang lain itu sangat jauh. Capek, kaki itu capek, pegal. Ya, jari-jari saya itu sampai kapalan ya. Ya, kami jualan itu masuk sekitar jam 8 lah ya, jam 8. Baru keluar itu jam 1. Ya, jam setengah 1 malam. Karena jauh luas gitu ya, dan sangat melelahkan, capek. Tetapi yang ada di benak kita, yang ada di hati kita saat itu, apalagi kita ya, orang-orang Indonesia, yang jarang banget melihat hal-hal yang bagus ya, agak norak sih memang. Tapi ya begitulah ya. Yang ada di hati kita, yang ada di perasaan kita hanya perasaan gembira, senang. Gitu ya. Senang gitu ya, melihat pertunjukan-pertunjukan sulap, pertunjukan Masya Allah itu luas sekali dan bangga sekali. Bayangkan seperti Disneyland, tahu Disneyland ya, Disneyland di Amerika, Disneyland di Australia gitu ya. Nah, teman-teman kalau ada yang pegang HP bisa dicari itu di Google, Global Village, ya, bahasa Inggris Global Village di Dubai, itu luas sekali, wah indah sekali. Saya sampai sama teman saya sampai nggak berhenti foto-foto, dikit-dikit foto gitu ya. Senang, ada perasaan senang walaupun tadi jalannya itu capek, lelah, pegel-pegel. Ya, tapi dan nikmatnya adalah saat berlangsungnya festival itu dan saat kita berada di tengah-tengah festival itu, yang kita rasakan tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa murung. Ya. Karena sudah jam 8 malam, ketika kita ingin masuk ke sana, itu saya perasaan sudah capek. Berkeliling seharian, keliling jalan-jalan di Dubai, itu perasaan sudah capek gitu. Sudah, paling apa sih ini Global Village gitu kan. Saya tadinya nggak expect yang macam-macam. Paling kayak Dufan saja gitu ya. Ternyata subhanallah, hilang rasa capek, hilang rasa ngantuk, dan segar sepanjang mata tuh ya. Sepanjang jalan mata tuh segar. Wah, keliling-keliling nggak rasa capek. Nah, Quran Festival, saya berharap bahwa Quran Festival ini juga seperti itu. Teman-teman ikut acara-acara semacam ini mungkin ada lelah, ada capek, ada pengorbanan, ada usaha yang keras, usaha yang berat, usaha yang tidak sedikit. Tapi karena ini Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tadi di surah Yunus yang tadi saya bacakan di awal, ayat 57-58 ya, bahwa Al-Quran ini datang kepada kalian sebagai nasihat, sebagai penyembuh, sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Ini adalah kemuliaan Allah yang paling besar. Maka kata Allah, fabidzalika falyafrahu. Maka kalian harus senang, harus gembira gitu dengan ada acara-acara seperti ini. Ya, fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena Al-Quran ini lebih baik, lebih mulia, lebih utama, lebih indah daripada dunia yang selama ini kalian impi-impikan. Kenikmatan dunia yang selama ini kalian kejar. Kepuasan dunia yang selama ini kalian harapkan. Al-Quran lebih baik daripada itu semua. Huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang manusia kumpulkan. Dalam riwayat yang lain, qiraat yang lain, huwa khairum mimma tajma'un. Al-Quran ini lebih baik, lebih utama, lebih hebat daripada apa yang kalian kumpulkan. Ya. Maka bersyukurlah teman-teman semua yang bergabung pada malam hari ini di acara Quran Festival ini. Adapun kehadiran saya sebenarnya hanya mengharap keberkahan saja. Hanya mengharap doa dari teman-teman semua dan menemani proses berlangsungnya Quran Festival ketiga tingkat nasional yang diadakan oleh Darul Fat Indonesia ini, agar bisa saling berbagi apa yang bisa kita bagi ya, saling tanya jawab. Nanti saya mungkin ngisinya nggak lama-lama, mungkin 15 menit saja, 20 menit paling lama ya.
Nah, silakan nanti kalau ada yang mau tanya jawab, kita lebih banyak tanya jawab saja, diskusinya saja, insya Allah. Nah, tema yang diamanahkan untuk kita sampaikan, saya sampaikan pada malam hari ini adalah seputar apa yang sebenarnya menjadi rahasia keberhasilan dan kesuksesan kita saat menghafal Al-Quran. Teman-teman semua yang Allah muliakan, para ikhwan dan akhwat fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di ayat yang tadi, yang kedua yang saya baca di pembukaan tadi setelah mukaddimah, saya membaca rentetan ayat di surah Az-Zukhruf, ya. Rentetan ayat di surah Az-Zukhruf. Allah mengatakan, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Allah mengatakan, siapa yang hidupnya itu jauh dari mengingat Allah, ya'shu'an, itu artinya hidup jauh, dzikrir rahman, dari Al-Quran, dari zikrullah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami akan jadikan temannya itu, kami akan jadikan sahabat dekatnya itu setan. Dan setan akan menjadi qarinnya, akan menjadi pendampingnya. Ya, akan menjadi sahabat dan besti setianya. Beberapa ayat setelah itu Allah menjelaskan tentang kondisi hari kiamat. Lalu kemudian diakhiri, ya, siap ayat ini, konteks ayat ini diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun." Allah mengatakan, fastamsik, maka berpegang teguhlah, billadzi uhiya ilaik, dengan kitab yang diwahyukan, yang telah diwahyukan kepadamu. Karena sesungguhnya kau, hai Muhammad, telah berada di jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah peringatan sekaligus kemuliaan. Ladzikrul laka, peringatan sekaligus kemuliaan. Untuk siapa? Laka, untukmu. Wali qaumik, dan untuk pengikutmu, untuk umatmu, untuk kaummu. Wasawfa tus'alun. Dan nanti di hari kiamat kalian semua akan ditanyakan tentang Al-Quran yang telah disampaikan ini. Nah, berangkat dari rentetan ayat dari surah Az-Zukhruf di juz 25 ini, saya merenung, teman-teman semua, saya merenung. Allah menggunakan kalimat fastamsik untuk menutup rentetan penjelasan wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, tentang pertemanan yang buruk itu adalah berteman dengan setan. Allah tutup penjelasan tentang hal ini dengan perintah untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an Karim. Saya merenung, apa rahasianya? Saya tadabbur gitu ya, saya tadabbur, apa rahasianya? Ternyata subhanallah, ketika Allah telah menyampaikan Al-Quran, telah merampungkan Al-Quran ini sampai kepada kita 30 juz, dari generasi Rasulullah SAW ke generasi sahabat, generasi setelahnya tabi'in, kemudian generasi setelahnya tabi'in, dan terus sampai kepada kita 14 abad sampai kepada kita. Ketika sampai kepada kita dengan begitu orisinal, tanpa ada yang berubah, tidak ada satu surah pun yang berubah, tidak ada satu juz pun yang hilang, tidak ada satu ayat pun yang tertukar, tidak ada satu kata pun yang hilang, bahkan satu huruf pun terjaga keasliannya sampai kepada kita, tanpa ada satu titik harokat pun yang berubah. Ya. Ini tanda bahwa Allah ingin memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Allah sedang dan telah memberikan nikmat yang begitu agung, begitu besar kepada kita. Maka satu-satunya cara agar kita bisa menjaga nikmat ini, agar kita bisa mensyukuri nikmat Al-Quran ini, ya, adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Quran Al-Karim. Karena nanti kita akan ditanya, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika
wa sawfa tus'alun. Karena kita nanti akan ditanya, apa yang kamu lakukan dengan Al-Qur'anmu? Apa yang kamu lakukan dengan surah Al-Fatihah yang kamu baca di salat? Apa yang kamu lakukan dengan Al-Qur'anmu ketika kamu sedang berada di bulan Ramadan? Apa yang kamu lakukan dengan Al-Qur'anmu? Apakah kamu membacanya? Apakah kamu berusaha menghafalnya? Apakah kamu mentadabburinya? Apakah kamu mengamalkannya? Apakah kamu mengajarkannya? Apakah kamu mendakwahkan? Itu semuanya akan ditanya. Semuanya kita nanti akan ditanya satu-satu. Ya. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan keberhasilan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Kunci keberhasilan kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran Karim, jawabannya ada pada saat nanti ketika kita ditanya di hari kiamat. Ketika kita bisa menjawab semua pertanyaan dari Allah dan dari malaikat tentang apa yang kita lakukan dengan Al-Quran kita, dengan risalah yang paling agung ini, maka kita akan berhasil. Kita dibilang berhasil. Kita akan dicap, diberikan garansi. Anda naik sampai ke surga Allah yang paling tinggi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Akan disampaikan nanti kepada sahabat-sahabat Al-Quran yang bisa mempertanggungjawabkan nikmat yang paling besar ini, nikmat Al-Quran, nikmat terbesar ini dengan bagus, yang akan disampaikan, baca, naiklah, dan baca dengan tertil. Baca kita 1 ayat, 2 ayat dengan tertil. Setiap 1 ayat kita bisa baca dengan tertil, sebagaimana kita mentertilkannya dahulu ketika di dunia, maka kita naik 1 tangga, terus begitu. Kita naik 1 tangga kemuliaan, tangga surga, terus sampai paling tinggi. Maka kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, inna adada darajil jannati ka'adadi ahil Qur'an. Sesungguhnya tangga surga itu sejumlah dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran Karim. Maka tidak ada satupun penghuni surga yang memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada mereka yang mampu mempertanggungjawabkan nikmat yang paling besar ini dengan sempurna. Nah, itu dihitung dia berhasil, dihitung dia sukses. Tapi saat ketika nanti ditanya, kita tidak bisa menjawab. Ya, apa yang kamu lakukan dengan Al-Quran? Apakah kamu membacanya setiap hari? Apakah kamu menjaga hafalan kamu? Apakah kamu mendakwahkannya? Apakah kamu berusaha mengamalkannya? Apakah kamu mentadabburinya? Apakah kamu membuka hatimu untuk merenungi setiap ayat-ayat yang ada di dalamnya? Kita nggak bisa jawab, kita terdiam. Nanti akan ditanya oleh malaikat. Bukankah telah datang kepada kalian utusan-utusan kami, yaitu Rasul-Rasul dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW? Kita menjawab, sudah datang kepada kami. Para Rasul-Rasul, para Nabi-Nabi sudah datang kepada kami. Lalu mengapa kalian tidak bisa menjawab? Maka saat itulah, maka saat itulah sesuai sabda Nabi SAW, inna awwala ma yuqda. Sesungguhnya orang yang pertama kali nanti akan diseret, akan nanti dihisab oleh Allah adalah orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Al-Quran. Mereka mempelajari Al-Quran, tapi karena mereka tidak amanah dari sejak awal, mereka sudah punya niat yang salah. Mereka belajar Al-Quran untuk dibilang qari, untuk dibilang hafil. Maka mereka akan nanti masuk ke dalam neraka dan jadi bahan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah saat kita tidak sukses. Saat itulah kita gagal. Saat itulah kita tidak berhasil. Sehingga parameter inilah, teman-teman semuanya, yang jadi patokan kita. Ini, barometernya tuh ini. Jadi sukses dan berhasil menghafal Quran itu bukan ketika di dunia. Bukan. Bukan saat kita
dalam waktu 1 tahun misalnya di program pesantren Darul Hufaz ini, baik yang ada di Bogor, di Jawa Tengah, di Kalimantan, di Medan, semua tempat, bisa selesai setoran 30 juz dalam waktu 1 tahun. Belum tentu berhasil, belum tentu dianggap sukses. Ya. Sebaliknya pun begitu, sudah difasilitasi oleh Darul Hufaz Indonesia, diberikan museum-museum terbaik, diberikan kurikulum dan jadwal yang begitu ketat misalnya. Kemudian dia tidak berhasil selesai 30 juz. Belum tentu dia disebut tidak sukses atau tidak berhasil. Belum tentu. Semuanya nanti parameter dan barometernya itu di hari kiamat. Apakah kita bisa menjawab? Ya. Jadi ukuran kesuksesan dan keberhasilan interaksi kita, baik itu tilawahnya, baik itu menghafalnya, tadabburnya, amalnya, dakwahnya, itu bukan ketika di dunia, tapi nanti dia di akhirat. Inilah yang buat kita agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Buat kita itu agak Masya Allah. Jadi penghafal Quran tuh kemuliaannya sebanding dengan resikonya. Penghafal Quran, ahli Quran, sahibul Quran, ya, itu kemuliaannya sebanding dengan resikonya, sebanding. Diberi kemuliaan yang paling tinggi nanti di surga kalau memang dia berhasil mempertanggungjawabkannya, atau nanti dijadi bahan api neraka yang pertama, nanti pertama kali diseret ke neraka. Sebanding, teman-teman. Lantas apa yang bisa kita ikhtiarkan? Kan gitu ya. Apa nih kunci-kuncinya, apa step-stepnya, apa tips-tipsnya dalam mengikhtiarkan keberhasilan kita nanti ketika kita nanti ditanya sama Allah. Ya, beberapa guru kami, beberapa aktivis Quran dan dai-dai Quran, motivator Quran sudah beberapa kali menyampaikan hal ini. Ya, jadi saya menyampaikan ulang saja dengan tambahan dan perspektif yang agak berbeda, tapi insya Allah tidak bertentangan dan tidak berlawanan. Ada beberapa tips ya, dan ini terangkum di dalam satu kata. Dalam suatu kata. Kata ini adalah murojaah. Ya. Kata ini ada murojaah. Apa itu murojaah? Ya. Ya. Al-murojaah wa ma adraka mal murojaah. Ya. Apa itu murojaah? Ya. Ada satu pepatah dalam bahasa Arab, patah motivasi. Bunyinya seperti ini. Al-hifzu huwal murajaah. Faman lam yuraji' lam yahfaz. Ya. Inti pekerjaan menghafal Quran adalah murajaah. Ya. Inti, core of the core dari aktivitas menghafal Quran adalah murajaah. Faman lam yuraji' lam yahfaz. Siapa yang tidak murajaah, maka dia tidak menghafal. Ketika ada orang yang sedang proses susah payah dia menghafal Quran, tapi kok kayak lambat banget, nggak lancar-lancar gitu ya. Tapi dia tidak berhenti murojaah. Dia tidak berhenti murojaah, dia tidak berhenti mengulang. Maka sesungguhnya dia sedang menghafal Al-Quran. Meskipun tidak hafal-hafal. Baliknya, orang yang cepat sekali menghafalnya, selesai dia setoran. Dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, khatam, setoran 30 juz. Tapi setelah itu, bulan ke-6, bulan 7, sampai bulan 10, dia tidak murojaah. Maka dia tidak menghafal Quran. Dari mana inspirasi ini? Pepatah ini diambil dari mana? Tentu diambil tidak lain dan tidak bukan dari kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Para sahabat Nabi yang syahid di perang Uhud dan syahid di perang Tabuk, syahid di perang Yamamah, syahid di perang Riddah, dari masa Rasulullah SAW sampai masa Abu Bakar. Para sahabat-sahabat Nabi yang terutama yang syahid ya di perang-perang di masa Rasulullah SAW di perang Uhud, itu ada 70. Silakan baca riwayat-riwayat hadis, silakan baca riwayat tarikh, kitab tarikh. Kita akan temukan di situ disebutkan 70
sahabat penghafal Quran, ya, yang syahid. Pertanyaannya sekarang, teman-teman semua, hadirin-hadirin Allah muliakan, apakah benar 70 orang ini sudah hafal 30 juz? Bahasa riwayat yang digunakan di kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis itu 70 sahabat penghafal Quran mati syahid di perang Uhud. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka benar-benar sudah hafal 30 juz? Jawabannya tidak. Orang-orang ini, 70 orang sahabat, seperti Mus'ab bin Umair. Bayangkan, Mus'ab bin Umair itu disebut hafidh Quran. Dialah delegasi utusan pertama Rasulullah SAW ke kota Yathrib, ke kota Madinah. Dia syahid di perang Uhud. Disebutlah dia sebagai hafidh Quran, qari Quran. Bahasanya bukan hafidh dulu, bahasanya qari Quran. Pertanyaannya, apakah Mus'ab bin Umair itu hafal 30 juz? Jawabannya tidak. Tahu dari mana? Emangnya pernah ketemu Mus'ab di Simafan? Enggak. Kita tahu bahwa perang Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriah. Di tahun ketiga Hijriah, Al-Quran belum sempurna diturunkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum sempurna diterima oleh Rasulullah SAW 30 juz. Kapan Al-Quran sempurna diturunkan kepada Rasulullah SAW? Menjelang detik-detik Rasulullah SAW wafat, 8 bulan, alias 8 bulan sebelum Nabi SAW meninggal, alias di tahun 11 Hijriah. Jadi ada jarak sekitar 8 tahun. Ada jarak sekitar 8 tahun dari kematian 70 orang sahabat qari, 70 orang sahabat penghafal Quran ini, dari sejak syahidnya mereka sampai selesainya Al-Quran itu 30 juz. Jadi apa yang mereka hafal? Mereka menghafal Quran. Tapi apakah semuanya? Tidak. Dan mereka tetap disebut sebagai qari, sebagai penghafal Quran. Pertanyaannya mengapa? Mengapa? Karena mereka senantiasa murojaah. Karena mereka senantiasa hadir ke majelis Rasulullah SAW, menyimak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sehingga meskipun mereka tidak selesai 30 juz, mereka adalah para qari, mereka adalah para penghafal Al-Quran. Ya, jadi ukuran, teman-teman, sekali lagi kami sampaikan bahwa ukurannya itu bukan apakah kita selesai khatam 30 juz atau tidak. Itu bukan ukuran kita berhasil ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kita kembali lagi ke tadi, al-hifdhu huwal muraja'ah, faman lam yuraji' lam yahfadh. Menghafal itu adalah muraja'ah. Siapa yang tidak muraja'ah, maka dia tidak menghafal. Nah, sebagian asatidz, sebagian guru-guru, sebagian ustazah itu menurunkan muraja'ah ini jadi rumus. Ini singkatan. Muraja'ah ini adalah tips-tips singkatan. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah dengar ya. Tapi ya saya berharap yang sudah dengar pun ya kita review bareng-bareng. Yang belum mendengar, ini jadi insight baru ya. Semoga nanti bisa dipraktikkan bersama-sama. Murajaah itu singkatan. Yang pertama adalah huruf mimnya. Ini kita pakai tahjiah ya. Bukan pakai huruf Latin, kita pakai tahjiah. Jadi pakai huruf-huruf hijaiyahnya. Bukan pakai huruf Latinnya. Mim, ra, alif, jim, ain, ta, marbutah. Yang pertama mim. Apa ini mim? Teman-teman semuanya. Nah, mim ini artinya adalah al-mudawamah. Ya, al-mudawamah. Ini kunci pertama agar kita bisa berikhtiar mencapai kesuksesan sejati bersama Al-Quran. Al-mudawamah. Apa itu al-mudawamah? Al-mudawamah adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus. Ya. Al-mudawamah adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus. Interaksi kita dengan Al-Quran itu tidak boleh bolong-bolong.
Kita bisa berikhtiar mencapai kesuksesan bersama Al-Quran yang hakiki dan sejati kalau kita tidak bolong-bolong setiap hari. Setiap hari. Ya. Menghafal setiap hari, murojaah setiap hari, membaca setiap hari, tadabbur setiap hari, mengamalkan setiap hari, mengajarkan setiap hari, mendakwakan setiap hari. Itu namanya mudawamah. Atau bahasa kece lainnya apa? Istiqomah. Ya. Bahasa kece lainnya apa? Istiqomah. Atau bahasa lain juga adalah iltizam. Ya, iltizam. Dawama yudawin. Ada orang, Ustadz, saya cuman sanggup satu hari itu baca satu halaman, Ustadz. Enggak apa-apa, silakan baca satu halaman, tapi jangan putus. Jangan satu hari absen nggak baca Quran. Ustadz, saya nggak sanggup satu halaman, Ustadz. Sanggupnya satu juz. Masya Allah, luar biasa. Ya. Tapi habis itu cuma bisa 3 hari. Hari keempat, hari kelima, nggak baca lagi. Ini udah gagal. Nggak mudawamah. Makanya kata Nabi SAW, ya, amalan yang paling utama adalah madawama wa in qalla. Atau madama wa in qalla. Siti Aisyah juga menceritakan bahwa kana amalu Rasulullah SAW dimatan. Amal yang paling baik adalah yang continue, yang iltizam, terus menerus, yang istiqomah, konsisten. Wa in qalla, walaupun sedikit. Sehingga menghafal, membaca, mentadabbur hanya satu juz, menghafalnya hanya satu halaman, tadabburnya hanya satu ayat, tapi setiap hari, nggak ada liburnya, 30 hari kali 12 selama setahun, nggak pernah berhenti, maka dia telah mudawamah. Ya, tapi kalau dia baca, apalagi ini mau bulan Ramadan, syahrul Quran. Kita biasanya dengar kisah-kisah sahabat, ya, kisah-kisah para a'immah, para ulama. Imam Syafi'i khatam Quran 2 kali dalam satu hari di bulan Ramadan. 60 kali khatam. Itu gimana caranya? Gimana? Itu bisa. Itu bisa. 60 kali itu bisa dalam satu bulan. Gimana rahasianya? Sudah terbiasa mengkhatamkan 1 kali dalam satu hari di luar Ramadan. Kalau membaca Al-Quran 1 juz 20 menit, ini bacaan 1 juz 20 menit, ini bacaan yang sudah terbiasa khatam biasanya, yang sudah terbiasa khatam cepat. Insya Allah dia bisa khatam 1 kali dalam 10 jam. Dalam 10 jam. Ya. Jadi kalau 1 halaman itu 1 menit, maka 1 juz 20 menit, maka dalam waktu 1 jam dia 3 juz, maka untuk menyelesaikan 30 juz dia hanya butuh waktu 10 jam. Kenapa hanya? Karena waktu manusia 1 hari 1 malam 24 jam. Ya. Jadi ini mudawamah. Ini rahasia yang pertama, mudawamah. Bahasa lainnya apa? Istiqamah, continue terus, dan iltizam, disiplin. Dia nggak pernah absen. Saat kalau lagi sakit gimana? Kalau lagi safar gimana? Boleh nggak lebih sedikit daripada target harian kita? Boleh. Kalau target hariannya terbiasa 1 juz, karena lagi safar, karena lagi sakit, karena lagi aktivitas sibuk, ya boleh kurangi jadi 15 halaman atau setengah juz. Yang jelas tidak boleh ada hari tanpa interaksi dengan Al-Quran. Dan jangan pernah menggunakan bahasa menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Jangan pernah ada istilah menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya waktu yang digunakan dengan Al-Quran itu tidak habis. Yang ada malah bertambah makin berkah. Tidak ada istilah menyibukkan waktu dengan Al-Quran. Tidak ada. Karena waktu yang digunakan untuk Al-Quran itu tidak akan membuat kita sibuk. Yang ada apa? Membuat kita makin nganggur, tanda kutip. Membuat kita makin enteng, enjoy jalani hidup.
Ini betul saya praktikkan. Guru-guru kami, saya ambil cara ini dari guru-guru kami, nggak saya buat-buat ini, teman-teman. Serius. Saya merasakan semakin saya murojaah, semakin banyak juz yang saya ulang di satu hari, itu waktu itu kayak semakin panjang di hari itu. Semakin banyak aktivitas yang berhasil kita bisa checklist. Semakin banyak target-target harian yang mampu kita selesaikan. Tapi kalau bacaan Quran makin sedikit, biasanya 1 juz, terus kemudian cuma setengah juz, itu kayak waktu itu kayak sibuk banget, hari itu kayak sibuk, tapi nggak produktif. Ya. Dan ini sanadnya nyambung ke para sahabat, kepada para ulama. Mereka itu para tabi'ut tabi'in. Setiap kali mereka belajar hadis, mereka lagi pengen ngafal hadis, mereka lagi pengen belajar hadis kepada fulan, itu mereka selalu bertawassul dengan baca Al-Quran. Semakin banyak mereka membaca Al-Quran di pagi hari, ketika mereka datang untuk menghafal hadis ke satu guru, semakin mudah urusannya, semakin cepat masuk. Gitu. Ya. Nah, ini namanya apa? Mudawamah. Dan jangan pernah menganggap bahwa waktu kita habis itu dengan Al-Quran. Nggak ada waktu habis dengan Al-Quran. Adanya waktu berkah dan bermanfaat serta produktif dengan Al-Quran. Yang kedua, murojaah. Apa yang kedua? Huruf ra. Ya, huruf ra. Apa ini ra? Ra ini bahasa Arabnya riyadatul lisan. Riyadatul lisan. Apa ini riyadatul lisan, Ustaz? Riyadatul lisan adalah melatih lidah kita untuk mengucapkan ayat-ayat Al-Quran sebaik dan sesempurna mungkin. Bagaimana Ustadz riyadatul lisan yang tepat dan benar? Datanglah kepada Ustadz Syekh Musyrif yang mutqin bacaan Qurannya. Riyadatul lisan. Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan dalam mawzumah yang terkenal, Al-Muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lama, di bab tajwid. Ya. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hatmun lazim, harus. Siapa yang belum mentajwidkan, siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an ketika dia baca Al-Qur'an, maka dia berdosa. Bab ini kemudian ditutup dengan perkataan beliau, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakkihi. Yang membuat bacaan orang sempurna dengan tajwid, makhraj, sifat, hukum-hukumnya itu adalah riyadatum ri'in bifakkihi. Dia melatih lidah dia. Ya, dia baca kepada syekh, dia dengarkan bacaan syekh yang mungkin, ustaz yang mungkin bacaan Qur'annya, ustazah yang mungkin bacaan Qur'annya. Dia latih, dia simak, dia catat, dia latih terus. Ya. Ini namanya apa? Riyadatul lisan. Huruf kedua dari apa? Murojaah. Yang pertama tadi apa? Al-mudawamah. Yang kedua apa? Riyadatul lisan. Cari syekh, ustaz, musyrif, muhafidh yang mungkin bacaannya, dan ikuti persis harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin, jumlatan bi jumlatin, ayatan bi ayatin. Setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat tiru, jangan ada diubah-ubah. Karena Al-Quran innamal qira'atu sunnatun muttaba'ah, kata para sahabat. Bacaan Quran itu adalah sunnah, tradisi yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh keluar. Sunnatun muttaba'ah, yang selalu diikuti terus sampai tabi'ut tabi'in, sampai sahabat, sampai Nabi, sampai Jibril, hingga ke Rabbul Izzah, Allah Jalla Jalaluh. Ini yang kedua, riyadatul lisan. Yang ketiga dari kalimat bahasa Arab murojaah, huruf yang ketiga apa teman-teman? Huruf yang ketiga alif, ya. Murojaah, alif, huruf yang ketiga itu. Apa alif ini? Alif ini adalah kode untuk al-isti'anatu billah. Ya. Al-isti'anatu billah. Apa al-isti'anatu billah? Isti'anah. Dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ista'ana yasta'inu isti'anah. Apa arti isti'anah? Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan berdoa.
biasakan setiap sebelum mulai membuka Al-Quran, berdoa dulu yang agak lama. Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma rzuqni fahman nabi. Baca doa-doa ini oleh guru-guru. Allahumma jal hifdhi yajri kama jarana. Baca doa. Ya, Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma rzuqni fahman nabi. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Yang paling terkenal, baca doanya Nabi Musa. Rabbish zidni ilman warzuqni fahma. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca itu. Dengan apalagi kita beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah dengan berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Antara azan ke iqamah, sepertiga malam terakhir, setiap di ujung sholat, ya, di hari Jumat, di menjelang maghrib, malam Lailatul Qadar, kita gunakan waktu-waktu. Dan ini diajak oleh guru kami juga, sihamul lail, ya, panah di malam hari itu, doa-doa yang kita lantunkan di sepertiga malam terakhir itu bagaikan panah yang tidak akan meleset dari targetnya. Itu kita baca terus, ya Allah, rezekikanlah kepada kami hafalan Quran yang kuat, murojaah yang rajin, pengamalan yang istiqamah, dan rezekikanlah kami bisa bertalaki kepada syekh yang mutqin. Saya doakan semua hadirin di sini bisa talaki ke Syekh Ali Hudzaify, Imam Masjid Nabawi. Amin, 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 amin. Saya doain semuanya. Beneran ini, saya doain. Ya. Syekh Ali Hudzaify, Imam Masjid Nabawi. Tapi nggak mau Syekh Ali Hudzaify, saya maunya sama Syekh Abdurrahman Sudes. Saya doakan, ya Allah, semoga yang hadir di acara ini bisa talaki ke Syekh Abdurrahman Sudes. Amin, 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 amin. Saya doakan. Amin. Ya Allah. Kenapa kita harus yakin, harus kuat doanya? Kenapa? Karena Al-Quran ini itu milik Allah. Al-Quran ini adalah firman Allah, bukan bikinan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad. Maka kita minta sama yang punya, yaitu Allah Subhanahu. Nah, ini yang keberapa, teman-teman? Ketiga. Pertama tadi apa? Mudawamah. Yang kedua, riyadatul lisan. Yang ketiga, al-isti'anatu billah. Yang keempat, huruf apa di murojaah itu? Huruf jim. Huruf jim. Apa ini jim? Jam'ul qalbi. Apa itu jam'ul qalbi, Ustaz? Jam'ul qalbi mengumpulkan hati. Apa maksudnya, Ustaz? Maksudnya adalah fokus. Jangan ada distraksi, jangan ada gangguan. Kalau lagi baca Al-Quran, maka lempar HP itu jauh-jauh. Baru saja setengah jam yang lalu, setengah jam sebelum saya ngisi acara, ada yang japri saya, Ustaz Fuad. Ada yang japri saya. Ustaz, minta nasihatnya. Gimana caranya ketika baca Al-Quran itu, ketika murojaah, ketika ngafal, itu hati tenang. Saya kirim stiker lucu-lucuan ini karena yang nanya teman saya. Gitu. Saya kirim stiker lucu, stiker WhatsApp yang lucu itu. Saya kirim orang lagi banting HP, gitu, sampai pecah. Saya kirim gitu. Waduh, maksudnya apa? Maksudnya HP kita banting nih, Ustaz. Maksud saya gini. Maksud saya ketika kita sedang ngaji, hanya ada antara kita dan mushaf, jangan ada yang ketiga. Jangan menduakan Al-Quran. Ketika mengaji, fokus saja dengan Al-Quran, fokus saja dengan Allah. Bayangkan kita sedang setoran langsung dengan Allah. Bayangkan. Kita duduk di majelis di satu meja besar misalnya. Di situ ada Presiden Jokowi, ada Vladimir Putin, ada Joe Biden, petinggi-petinggi besar G20 ya, datang. Kita datang di situ, nggak mungkin kita sambil main HP. Ya, diusir langsung kita dari forum itu. Maka bayangkan Tuhan semua manusia, semua alam semesta ini, itu ucapannya, firmannya kita baca. Bagaimana mungkin kita bisa tenang, kita bisa lancar, kita bisa fokus, tapi kita menduakan firman-Nya ini dengan makhluknya. Jam'ul qalbi, tarkiz, ya, bahasanya tarkiz. Ya. Fokus. Ini karena udah agak malam, saya percepat sedikit ya. Jam'ul qalbi. Yang kelima,
Jadi yang pertama apa? Al-mudawamah. Yang kedua apa? Riyadhatul lisan. Yang ketiga, al-isti'anatu billah. Kemudian yang keempat, jam'ul qalbi. Yang kelima apa? Ain. Apa itu ain? Apa itu ain? Inayatun bil mutasyabihat. Inayatun bil mutasyabihat. Apa ini Ustaz? Kalimat apa itu? Bahasa alien dari mana itu? Inayatun bil mutasyabihat artinya kita perhatian dengan ayat-ayat yang mirip. Dan tips ini saya titip betul kepada teman-teman santri dan santriwati DHI. Setiap kali menghafal atau setiap kali murojaah satu surah, tandain ini ayat mutasyabihatnya dengan surah apa. Gitu, tandakan, tandain. Pakai pensil, tandain. Inayatun bil mutasyabihat. Itu tips yang pertama biar kita bisa perhatian dengan ayat-ayat yang mirip-mirip. Ya, contoh, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ini ada di surah apa saja? Lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, ini ada di surah apa saja? Oh, ada di juz 30. Oh, ada di juz 24. Oh, ada di surah At-Tin. Oh, ada di surah Fussilat. Ini namanya mutasyabihat antar juz dan antar surat. Ada yang mutasyabihat antar satu surah itu sendiri. Contoh. Surah Al-Kafirun, yang gampang. Ya, nanti pas taraweh nih, Ramadan ya kan? Baca Al-Kafirun, jangan ditambah jadi 8-9 ayat. Kenapa? Karena enggak inayatun bil mutasyabihat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abatum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abatum wala antum 'abidun. Jadi banyak gitu, ketukar-tukar. Ya, jangan nambah itu. Itu kemungkaran itu. Harus dicegah. Ya, jadi inayatun bil mutasyabihat. Latih dari sekarang sedini mungkin. Gimana kalau yang masih baru mulai pertama kali menghafal? Gimana biar kita bisa tahu inayatun bil mutasyabihat? Gimana? Perbanyak baca saja dulu, perbanyak tilawah saja dulu. Ya. Jadi tips yang kelima ini, ya. Tips yang kelima ini khusus untuk mereka yang pengen jadi hafidhah mutqin 30 juz. Harus inayatun mutasyabihat. Tahu ini ada di surah mana aja? Malakum kaifa tahkumun. Beberapa hari lalu Ustaz Fuad, saya nyimakin bacaan seorang syekh di Dubai, di Emirates sini. Orang Mesir, umurnya sudah tua lah ya, tapi hafalan masya Allah mutqin sekali. Saya simak bacaan beliau dari pertengahan Al-Quran sampai khatam 30 juz. Ketika sampai di juz 29, beliau baca malakum kaifa tahkumun. Ya, malakum kaifa tahkumun. Ya. Kemudian beliau berhenti. Ini ada di ayat mana aja? Ini ada di Al-Quran mana aja? Malakum kaifa tahkumun. Selain di juz 29 ada juz berapa? Saya langsung dengan cepat bilang, jangan gercep bilang, ini ada di surah As-Saffat. Ahsantum, betul. Ya, betul ya. Kemudian ketika baca juz 26, qul ara'aitum ma anzalallah. Ada di surah apa lagi? Ada di surah mana lagi? Saya sebutkan, ada di surah ini, ada di surah ini. Gitu. Nah, sehingga buat teman-teman nih, lagi santriwan dan santriwati DHI, saya titip pesan teman-teman, semuanya sejak menghafal, mulailah saling ngetes, saling menguji. Selesai 5 juz, coba teman-teman cari nih, mutasyabihat yang mirip-mirip di juz 5 itu apa saja. Ada berapa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nanti musyrifnya kasih hadiah buat siapa yang bisa jawabnya paling banyak benernya. Nah, dikasih aja motivasi. Ini penting sekali. Inayatun bil mutasyabihat. Ada banyak rahasia. Ada banyak sekali rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah simpan dari kemiripan ayat ini. Ya, perbanyak tes dan ujian. Ini kuncinya. Yang terakhir, huruf apa? Mim, ra, alif, jim, ain, ta. Yang keenam. Apa ta ini? Tawadhu'. Apa? Tawadhu'. Mulailah berlatih untuk low profile, humble.
Ya, rendah hati, bukan rendah diri. Kalau para penghafal Quran, ahli Quran itu mereka harus punya izzah, harus merasa mereka itu punya Al-Quran. Jangan kelemar-kelemar gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain, padahal dihafal Quran. Disentil itu nanti sama Allah. Serius. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Surah Al-Hijr juz 14. Kami telah berikan kepada kamu Al-Qur'an dan 7 ayat surah Al-Fatihah ini. Ini adalah Al-Quran yang azim. Jangan kamu palingkan mata kamu setelah itu kepada hal-hal yang lain, kepada hal-hal duniawi. Lalu menganggap itu lebih besar. Kata seorang sahabat mengomentari ayat ini, siapa yang telah diberikan Al-Quran kepada dirinya, tapi kemudian dia melihat hal lain itu lebih besar daripada apa yang diberikan kepada dirinya, yaitu Al-Quran, maka dia telah mengagungkan apa yang Allah hinakan dan telah menghinakan apa yang Allah agungkan. Ala inna dunya mal'unatun wa mal'unun fiha illa dzikrullah. Sesungguhnya dunia ini semuanya terlaknat, jauh sekali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Kecuali zikrullah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka tawadhulah teman-teman, rendah hati. Bagaimana rendah hati yang benar itu? Rendah hati yang benar itu seperti apa? Rendah hati yang benar adalah mulailah untuk berniat ketika membaca, menghafal, membaca Al-Quran hanya untuk Allah, bukan agar disebut sebagai hafidh, hafizah, qari, qari'ah, muhafidh, muhafizah, muqri dan muqri'ah. Tidak, menghafallah Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhu. Ya, jaga harga diri dan martabat penghafal Quran dengan akhlak kita, dan puncak kebaikan akhlak adalah tawadhu. Tidaklah seseorang itu rendah hati di hadapan manusia kecuali Allah akan angkat derajatnya di hadapannya. Ya, jadi tawadhu teman-teman. Banyak sekali orang terpleset. Bukan hanya orang biasa, para penghafal Quran, orang-orang yang udah mutkin, yang udah imam-imam besar itu terpleset. Ketika lagi ngimam Allahu Akbar, atau ketika lagi tampil di musabaqah, atau ketika lagi diminta ngaji di haflah-haflah, di forum-forum besar, ada rasa sombong, ada rasa lebih hebat. Ketika baca ayat yang sangat mudah, ayat yang sudah sering diulang, ayat yang sangat masyhur, tapi dia terpleset. Bukan karena dia nggak lancar, tapi karena ada setitik kesombongan, ada setitik keujuban, maka Allah buat itu pleset lidah. Maka kemudian para masyayikh ini itu terbiasa untuk menjaga tawadhu, mereka, para masyayikh besar itu ya, Syekh Ahmad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Asy-Sya'rawi, mufassir terkenal di Mesir, Allah yarham, sudah meninggal, mufassir abad ini asal Mesir, itu terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, WC, membersihkan WC itu sendirian, nggak dibantu sama zauj, istri ataupun pembantu. Sampai suatu ketika kebiasaan ini terjadi di salah satu rumah muridnya. Syekh Sya'rawi dijemput sama muridnya pakai mobil yang mewah gitu, kemudian diajak makan ke rumah si muridnya ini. Syekh Sya'rawi menerima. Ketika sampai di rumah tersebut, beliau izin ke kamar mandi. Ternyata di kamar mandi ditemukan ada bagian yang kurang bersih. Tanpa berpikir panjang, Syekh Sya'rawi langsung nyikat rantai ini yang kurang bersih ini. Ditunggu sama murid-muridnya. Mana? Kok nggak keluar-keluar? Diketok lah. Syekh, antum ada di dalam? Ya, saya di dalam. Nggak kenapa-napa. Pas sudah dibuka, antum ngapain sih lama sekali? Oh, enggak, saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma bersihin lantai aja. Subhanallah. Orang sebesar Anda, setinggi Anda, sepintar, sealim Anda membersihkan kamar mandi kami. Na'udzubillah, astagfirullah. Mereka minta maaf. Maaf Anda lakukan ini, Mas Syekh. Beliau bilang apa? Saya melakukan ini sebagai tirakat, sebagai riyadhah, agar hati saya ini tetap tawadhu,
Karena yang tahu benar hati kita, posisi kita hanyalah Allah Subhanahu Subhanahu. Nah, di sini udah maghrib teman-teman, baru aja azan maghrib. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, tips-tipsnya ini bisa bermanfaat buat diri saya sendiri dan juga buat teman-teman semua. Mohon maaf tidak bisa panjang lagi. Niatnya bahkan tadi saya pendek-pendek, tapi ternyata jadi panjang juga, Ustadz Fuad nih. Mohon maaf sekali. Semoga apa yang benar itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah, keliru dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.